moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi yang berjudul Peran Pelatihan Digitalisasi dalam Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Masa Pandemi COVID-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Purworejo. Adapun abstraknya yaitu membahas tentang kinerja petugas masyarakat, tentang desain pelatihan yang diberikan kepada petugas, dan peran pelatihan digitalisasi di masa pandemi COVID-19. Di era globalisasi ini, segala sistem sudah mulai dilakukan atau dilaksanakan secara digital, menggunakan standar teknologi informasi. Sebagai manusia yang hidup di zaman modern, sudah seharusnya kita selalu berusaha mengikuti perkembangan zaman yang dapat menyesuaikan diri dan tetap menjalankan kehidupan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu peran pelatihan digitalisasi terhadap kinerja petugas masyarakat sangat banyak tambahan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan sehingga akan lebih dapat mendukung untuk meningkatnya kinerja tugas masyarakat. Dan para pelatihan digitalisasi di masa COVID-19 juga sangat bermanfaat karena mengingat di masa pandemi ini mengalami pembatasan yang dilakukan dengan jaga jarak sehingga peran digitalisasi di sini menjadi faktor yang sangat penting. Selanjutnya, adapun pendahuluannya yaitu pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang telah terjadi sejak tahun 2020, pandemi COVID merupakan pandemi global, di mana manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi sangat semakin pesat di era globalisasi saat ini. Teknologi informasi merupakan perkembangan sistem informasi dengan menggabungkan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi. Berdasarkan fenomena yang sedang terjadi saat ini, mengakibatkan permasalahan bagi organisasi. Pesat sangat yang semakin berkembang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Sangat dibatasi adanya pertemuan secara langsung atau tatap muka untuk menghindari adanya kerumunan sehingga dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Adapun metode penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang dimana menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang melakukan eksplorasi dengan cara memahami makna dalam sejumlah individu ataupun kelompok orang-orang yang berangkat dari adanya media sosial. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, diambil dari kata-kata dan tindakan secara fakta, dan seharusnya terdapat dalam penelitian ini merupakan data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan data sekunder dapat digunakan sebagai pelengkap. Data sekunder merupakan data yang merupakan informasi yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh peneliti untuk dijadikan pelengkap data. Adapun hasil dari pembahasan ini yaitu peran pelatihan digitalisasi terhadap kinerja pegawai. Pelatihan merupakan suatu kegiatan yang dapat mempengaruhi kinerja yang dimiliki sumber daya manusia dalam suatu organisasi, yang menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Menurut Dermawan dan Asenti, adanya pelatihan yang dilakukan dalam suatu organisasi yang memberikan pengaruh terhadap kinerja oleh sumber daya manusia. Kinerja yang diberikan oleh sumber daya manusia yang baik, maka akan memiliki manfaat bagi organisasi, yaitu dapat meningkatkan profit bagi organisasi. Dengan diberikannya pelatihan bagi petugas, lebih mendapatkan banyak ilmu, pengalaman, pengetahuan, dan akan memiliki banyak informasi baru yang didapatkan saat melaksanakan pelatihan. Menurut Sinamora 2006, pelatihan memiliki peran sebagai suatu pembekalan, suatu upaya untuk meningkatkan kualitas serta sebagai pengembangan pengetahuan dan keahlian. Sehingga dengan adanya pelatihan, sumber daya manusia yang akan dapat menjalani lebih produktif dan berkualitas. Sumber daya manusia yang sebelum mendapatkan pelatihan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Apalagi di era globalisasi saat ini, yang dimana segala urusan hampir dilakukan dengan sistem digitalisasi. Sebelum mendapatkan pelatihan, banyak petugas yang mengalami kesulitan dalam pengoperasian teknologi. Oleh karena itu, petugas yang memiliki umur yang tergolong tua biasanya meminta bantuan kepada
tugas yang memiliki umur lebih muda. Adanya pelatihan digitalisasi akan dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Purworejo sangat membantu dan sangat berpengaruh dari kinerja petugas masyarakat. Selanjutnya, desain pelatihan petugas di masa pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaan pelatihan sudah dipastikan bukan sembarang pelatihan yang akan diberikan kepada petugas, dan memberikan pelatihan harus dilakukan secara terencana dan teratur, dan tujuan yang diinginkan agar organisasi tercapai. Perencanaan dalam pelaksanaan pelatihan sangat perlu diperhatikan karena dalam memberikan pelatihan diperlukan anggaran biaya. Sangat berdampak bagi dunia dan salah satunya merusak ekonomi global yang ada. Dalam perencanaan desain pelatihan menghadapi COVID-19 merupakan suatu pemulihan pembangunan sebagai akibat dari krisis situasi darurat COVID-19. Desain pelatihan harus memiliki indikator infrastruktur, peserta, materi, modal, dan tujuan. Pelatihan yang diberikan secara daring dapat berguna dalam menyesuaikan keadaan darurat saat pandemi COVID-19. Ya, dalam keadaan seperti ini, pelatihan yang dilakukan secara daring juga lebih efektif dan pastinya lebih menghemat biaya. Tujuannya yaitu untuk memberikan pelatihan agar sumber daya manusia yang ada mengalami perkembangan, peningkatan terhadap pengetahuan dan informasi hingga dapat memiliki keterampilan. Desain pelatihan diberikan dalam masa pandemi COVID juga dapat menggunakan virtual learning. Konten desain ini merupakan alternatif pelatihan digitalisasi dan meningkatkan perkembangan secara logis. Adapun kesimpulannya yaitu pelatihan sumber daya manusia di masa pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan dalam organisasi pelatihan digitalisasi untuk memenuhi kebutuhan pada budaya dan kebiasaan baru dengan menggunakan sistem digitalisasi. Pelatihan sumber daya manusia dengan menambah pengetahuan dan wawasan sehingga sumber daya manusia dapat memiliki pengetahuan dan wawasan lebih banyak sehingga memiliki keterampilan yang baik untuk menunjukkan tugas dan fungsinya sehingga dapat meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Dengan adanya pelatihan, petugas pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Purworejo maka sangat memberikan dampak positif dan terdapat perubahan saat sebelum diberi pelatihan dan setelah diberi pelatihan lebih memudahkan petugas untuk melaksanakan tugasnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu peranan teknologi informasi dan komunikasi menerapkan sistem informasi desa dalam publikasi informasi desa di era globalisasi. Yang pertama, abstrak. Perkembangan teknologi telah berpengaruh dalam segala aspek kehidupan baik di bidang ekonomi, politik, seni, kebudayaan, dan dunia pendidikan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan banyak kemudahan serta berbagai cara dalam melakukan aktivitas manusia. Pembangunan pedesaan mengalami perubahan signifikan sejak digitalisasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Perkembangan TIK yang semakin pesat dalam usaha mengefektifkan layanan kepada masyarakat harus dilakukan sampai pada tingkat desa. Keberadaan TIK selain dapat meningkatkan pelayanan juga bermanfaat dalam proses pengolahan data yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan, mendukung pengambilan keputusan, dan banyak manfaat lainnya. Selanjutnya yaitu metode. Metode penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah ini dimaksud agar penulis dapat mendeskriptifkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi menggunakan sistem informasi dalam publikasi informasi desa. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penulisan deskriptif. Metode deskriptif dapat kita artikan sebagai cara atau proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menjabarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian yang dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan benar apa adanya tanpa ada pengurangan dan penambahan. Hasil dan pembahasan. Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Beberapa macam kegiatan administrasi pemerintahan di desa yang wajib dilaksanakan dengan tertib terdiri atas administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi badan permusyawaratan desa.
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mengoptimalkan kegiatan pemerintahan desa meliputi permasalahan internal berupa ketatalaksanaan, sumber daya manusia, atau kompetensi aparat pemerintah desa, ketatalaksanaan, penggunaan teknologi administrasi yang masih kurang, dan manajemen birokrasi itu sendiri. Sedangkan masalah eksternal berupa dinamika masyarakat dan tumbuh kembangnya masalah yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya yaitu seperti data yang terlihat. Yang pertama yaitu tahap 1 informasi, government to citizen. Model e-government menggambarkan hubungan antara pemerintah dengan stakeholder melalui TIK, yaitu hubungan pemerintah dengan masyarakat atau citizen, pemerintah dengan dunia usaha atau bisnis, dan hubungan antara pemerintah dengan sesama pemerintah. Yang kedua yaitu government to business, hubungan pemerintah dengan dunia usaha. Dilakukan pemerintah desa melalui penyebar luasan informasi mengenai hasil pertanian, potensi pariwisata, produk-produk UKM, festival atau karnaval budaya, dan kuliner. Yang ketiga yaitu government to government. Dalam hal koordinasi secara informal, dilakukan kerjasama maupun koordinasi yang dilakukan dengan desa-desa lain melalui forum komunitas TIK. Forum komunitas TIK merupakan wadah gerakan sosial untuk mendorong terwujudnya pemerintah desa yang ramah dengan informasi dan teknologi yang murah, legal, dan positif, serta mendorong agar desa bisa memperoleh kedaulatan atas data dan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan sistem informasi desa. Berdasarkan uraian di atas, pengembangan sistem informasi desa haruslah mempunyai tujuan untuk yang pertama yaitu pelayanan, administrasi, dan pelaporan yang akurat, sistem pengelolaan data dan informasi yang mendukung pelayanan administrasi dan pelaporan. Yang kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan data dan informasi yang baik akan mendorong transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar dasar tata kelola yang baik. Yang ketiga yaitu perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, informasi serta data yang berkualitas dan selalu diperbarui akan sangat membantu perencanaan pembangunan dan penganggaran. Yang keempat yaitu memudahkan pemantauan dan evaluasi hasil. Sistem informasi desa sekaligus berfungsi memenuhi kebutuhan pemantauan dan evaluasi bagaimana anggaran desa digunakan, hasilnya, dan dampaknya. Selanjutnya yaitu manfaat penerapan TIK pada administrasi desa. Teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Di antaranya dapat membantu perangkat desa dalam melakukan kegiatan tata usaha administrasi desa. Manfaat tersebut diantaranya adalah yang pertama memudahkan berkomunikasi dan memperoleh informasi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, menunjang dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas publik. Yang kelima yaitu mendorong pertumbuhan demokrasi. Yang keenam, menciptakan lapangan kerja serta membuka peluang bisnis baru. Selanjutnya yaitu kesimpulan. E-government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Implementasi pemerintahan IT di pemerintahan desa adalah dengan mengupayakan tersedianya jaringan komputer, sumber daya manusia yang mumpuni, dan tersedianya sarana serta prasarana yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal. Selain itu, dengan menggunakan sistem IT, data-data masyarakat yang ada dapat tersimpan dengan aman dan rapi. Kemudahan yang didapat pun dapat mengefektifkan kinerja para aparat desa. Pembangunan pedesaan berbasis internet dilakukan melalui proses yang direncanakan secara bertahap. Kedepan inisiatif desa-desa untuk membangun dirinya sendiri harus didukung oleh stakeholders, terutama pemerintah, dengan dukungan perguruan tinggi, swasta, LSM, dan praktisi teknologi informasi sebagainya. Apalagi dengan undang-undang desa, maka potensi pembangunan desa berbasis internet ke depan bisa semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Faluzi, saya ingin mempresentasikan diskusi kelompok kami
yaitu yang berjudul pengaruh digitalisasi terhadap praktik organisasi dan kinerja operasi pada PT IGP Internasional Yogyakarta. Abstraknya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh digitalisasi terhadap praktik organisasi perusahaan dan kinerja operasi pada PT IGP Internasional Jakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan kuesioner dengan jumlah yang diterima sebanyak 25 responden yang merupakan karyawan PT IGP itu sendiri. Variabel independen dalam penelitian ini adalah digitalisasi, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah praktik organisasi dan kinerja operasional. Alat uji yang digunakan adalah Smart PLS 3.7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel digitalisasi berpengaruh positif terhadap praktik organisasi, sedangkan praktik organisasi juga berpengaruh positif pada kinerja operasional. Digitalisasi pengaruh positif terhadap kinerja operasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan salah satu metode penelitian sistematis, terencana, terstruktur dengan jelas mulai dari awal hingga akhir penelitian, dengan data berupa bilangan yang dapat diolah dan dianalisis menggunakan perhitungan statistika. Data hasil pengujian pertama menunjukkan nilai koefisien beta digitalisasi terhadap praktik organisasi sebesar 0,758 dan tes statistik yaitu sebesar 7,598. Hasil ini dinyatakan statistik signifikan karena lebih 1,98 dengan p-value kurang 0,05, sehingga hipotesis pertama diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa digitalisasi memberikan dampak yang baik bagi praktik organisasi. Hasil pengujian kedua menunjukkan nilai koefisien beta praktik organisasi terhadap kinerja operasional sebesar 4,22 dan tes statistik yaitu 2,101. Hasil ini dapat dinyatakan bahwa tes statistik signifikan karena lebih 1,98 dengan p-value kurang 0,05, sehingga hipotesis kedua diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa praktik organisasi memberikan dampak yang baik bagi kinerja operasional. Hasil pengujian ketiga menunjukkan nilai efisien beta digitalisasi terhadap kinerja operasional sebesar 4,59 dan tes statistik yaitu 2,071. Hasil ini dapat dinyatakan bahwa tes statistik signifikan karena lebih 1,98 dengan p-value kurang 0,05, sehingga hipotesis ketiga diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa praktik organisasi memberikan dampak yang baik bagi kinerja operasional. Pembahasan. Pada bagian ini penulis menjelaskan hasil analisis yang telah penulis lakukan secara berkala dengan membandingkan faktor mana yang paling berpengaruh untuk dapat memberikan hasil yang signifikan dalam analisis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pada digitalisasi berpengaruh terhadap praktik organisasi. Dengan kata lain, hasil dari digitalisasi memiliki value yang tinggi untuk dapat berkontribusi dan mempengaruhi hasil dari praktik organisasi yang akan dilakukan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Evangelista dan Fezani pada tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pada praktik organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja operasional. Dengan kata lain, hasil dari praktik organisasi memiliki value yang tinggi untuk dapat mempengaruhi hasil dari kinerja operasional yang akan dilakukan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno pada tahun 2010. Implikasi manajerial. Digitalisasi dan praktik organisasi dapat mengembangkan satu inovasi untuk dapat menciptakan kontrol yang lebih tinggi bagi perusahaan seperti penggunaan aplikasi maupun perangkat lunak dan juga melakukan pengujian dalam tahapan produksi. Agar ketika barang yang dijual layak untuk diterima konsumen seperti contoh PT IGP memproduksi pernak-pernik hiasan rumah, sebelum ini perusahaan atau pengrajin dapat mencari referensi dalam internet dengan melihat minat pasar yang lebih luas agar produk yang dihasilkan sesuai dengan target pasar. Dalam tahapan kinerja operasional, pengerjaan produk dapat meningkat dalam kurun waktu 2 tahun. Terakhir, di mana perusahaan dapat mengatasi pembatalan produk dan juga keluhan pelanggan saran pelanggan. Penelitian. Pada penelitian ini, lokasi hanya berada di daerah istimewa Yogyakarta.
tepatnya di Bantul, sehingga hasil yang diperoleh bersifat eksklusif hanya pada tempat tersebut. Membuat peneliti sedikit susah karena adanya keterbatasan informasi dengan banyaknya kendala seperti pandemi dan lokasi peneliti yang berada di luar kota Yogyakarta saat itu. Tetapi segala cara dilalui dengan usaha yang maksimal. Membuat hasil penelitian ini berjalan dengan sangat baik pada penelitian yang akan datang. Diharapkan jangkauan wilayah responden dapat lebih luas agar hasil yang diperoleh lebih lengkap dan para peneliti yang akan datang dapat menggunakan variabel lain yang belum diteliti. Kesimpulan, digitalisasi dan praktik organisasi sangat berpengaruh positif dan juga signifikan bagi kinerja operasional. Hal ini dapat diartikan bahwa apa yang telah peneliti lakukan dapat memberikan peranan penting yang menguntungkan satu sama lain terhadap digitalisasi maupun kinerja organisasi tersebut, di mana agar terrealisasikannya digitalisasi dan praktik organisasi mampu membuat efek peningkatan terhadap kinerja operasional agar efektif dan efisien. Karena dalam tiga variabel tersebut memiliki power yang saling menguntungkan dan juga saling memberikan kemajuan bagi perusahaan. Seperti contoh, dengan perkembangan zaman bagi keuntungan perusahaan, maka proses digitalisasi bisnis harus diimplementasikan agar perusahaan bisa mengikuti perkembangan zaman yang sangat maju di era sekarang dan dapat memudahkan pekerjaan agar efisien. Kedua, dengan adanya praktik organisasi perusahaan yang dapat menyelenggarakan dan merealisasikan Peran digital marketing sebagai langkah peningkatan kinerja UMKM di era revolusi industri 4.0. Perkembangan digitalisasi yang semakin pesat menjadi sebuah rangsangan bagi pelaku UMKM untuk semakin meningkatkan kinerja bisnisnya di era revolusi 4.0. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan digitalisasi marketing dalam upayanya merangsang kegiatan ekonomi pada usaha mikro kecil menengah atau UMKM dalam implementasinya di era revolusi industri 4.0. Metode yang digunakan penulis pada jurnal ini yaitu menggunakan artikel yang bersumber dari Google Scholar dalam rentang 2015 sampai 2022 dengan alasan penelitian pada tahun tersebut lebih relevan karena tahun 2015 UMKM mulai menggunakan digital marketing dan mencerminkan kondisi UMKM terbaru dalam 7 tahun terakhir. Mengingat dimulainya ASEAN Free Trade Area pada tahun 2015, hal inilah yang membuat UMKM diharapkan untuk melakukan pendekatan pemasaran dengan basis digital, agar dapat memperlebar jangkauan pasar tanpa investasi yang besar. Dampak global atas era revolusi industri ini juga dialami oleh Indonesia di mana mulai fokus untuk memanfaatkan teknologi digital dalam setiap kegiatan masyarakatnya. Indonesia menduduki posisi ketiga dari 10 negara Asia sebagai jumlah pengguna internet terbanyak yang membuktikan pemanfaatan teknologi digital. Berikut ini data 10 negara Asia dengan jumlah pengguna internet terbanyak pada data Maret 2021. Negara Tiongkok dengan jumlah 989,8 juta jiwa. India dengan jumlah 755,82 juta jiwa. Indonesia dengan jumlah 220. Ya Allah. Betul. Dampak global atas Dampak global atas era revolusi industri ini juga dialami oleh Indonesia di mana mulai fokus untuk memanfaatkan teknologi digital dalam setiap kegiatan masyarakatnya. Indonesia menduduki posisi ketiga dari 10 negara Asia
sebagai jumlah pengguna internet terbanyak yang membuktikan pemanfaatan teknologi digital. Berikut ini 10 negara Asia dengan jumlah pengguna internet terbanyak pada data Maret 2021. Tiongkok dengan jumlah 989,8 juta jiwa. India dengan jumlah 755,82 juta jiwa. Indonesia dengan jumlah 212,35 juta jiwa. Jepang dengan jumlah 118,63 juta jiwa. Bangladesh dengan jumlah 116,14 juta jiwa. Pakistan dengan jumlah 100,68 juta jiwa. Filipina dengan jumlah 89,1 juta jiwa. Vietnam dengan jumlah 74,75 juta jiwa. Thailand dengan jumlah 57 juta jiwa. Korea Selatan dengan jumlah 49,42 juta jiwa. Pembahasan yang pertama yaitu penerapan digital marketing pada UMKM. Pada dunia yang saat ini serba canggih, masyarakat dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dan hidup berdampingan dengan berbagai perkembangan zaman yang ada. Hal ini sejalan dengan perkembangan dalam dunia bisnis yang tidak terlepas pada digitalisasi di mana saat ini. Banyak para penjual atau supplier yang beralih memasarkan produknya ke lapak-lapak berbasis teknologi. Para pelaku UMKM sudah mulai beralih menggunakan basis digital mengikuti perkembangan era digitalisasi saat ini. Beberapa kemudahan yang didapatkan dari pemanfaatan digital marketing yaitu terhubungnya pelaku usaha dengan konsumen internet, penjual dapat meningkat, penghematan biaya pemasaran, dapat mengaktifkan layanan secara real-time, dapat menghubungkan konsumen dengan menggunakan perangkat mobile, terjaganya posisi dari pesaing, serta dapat mempersiapkan untuk menghadapi era Internet of Things. Pembahasan yang kedua yaitu pengaruh digital marketing terhadap peningkatan kinerja UMKM. Yang pertama, digital marketing sebagai media pemasaran produk bagi UMKM. Kedua, digital marketing sebagai media informasi dan interaksi dengan pelanggan. Ketiga, digital marketing meningkatkan pendapatan dan penjualan produk UMKM. Keempat, digital marketing memudahkan dalam penetrasi pasar. Kelima, digital marketing menurunkan biaya operasional. Dapat disimpulkan bahwa penerapan digital marketing saat ini pada UMKM, yaitu penggunaan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Selain itu, para pelaku UMKM juga menggunakan Facebook, email, WhatsApp, dan Instagram guna mengunggah gambar produk dan berinteraksi dengan para pelanggan. Di sisi lain, juga mereka menggunakan layanan pesan antar seperti GoFood pada Gojek. Adanya digital marketing membantu pertumbuhan signifikan pada kinerja penjualan produknya. Selain itu, para pelaku UMKM diberikan kemudahan dalam menginformasikan atau berinteraksi dengan para pelanggannya. Di sisi lain, digital marketing ini juga membantu para pelaku UMKM dalam mengurangi biaya operasional, sehingga hal tersebut dapat menjadi pendekatan alternatif. Dari penelitian ini, dapat dilihat bahwa digital marketing perlahan namun pasti berperan penting dalam peningkatan kinerja dari UMKM, sehingga dapat dijadikan langkah yang pasti bagi para pelaku UMKM.